bagaimana cerita? Aman apa aman? Aman. Munduran. Itu tali buat apa sih? Kayak dililit-lilit gitu. Gue kayaknya tadi kayak mau dililit ke leher gitu ya. Sampai gue agak takut juga gitu, tekotek gitu ya, Wak. Diam 1000 bahasa lagi. Yang kemarin rame banget ya, Wak. Kemarin tuh rame banget mulutnya, tapi yang ini diam 1000 bahasa. Kalau nggak salah sih sebenarnya ngomong aja ya. Itu kan udah ada wartawan ya, klarifikasi dong gitu kan. Tapi ini kayaknya diam aja sampai kayaknya para wartawan juga ada gedek banget. Sampai kabel dari kameranya itu pun ini ya kayak pengen dililitkan gitu. Aduh ya ampun, sabar puasa, tahan ya Wak, tahan. Jangan panas Besti, jangan panas. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang kemarin terjadi beberapa insiden dan hal-hal lucu saat Chika kemarin diperiksa polisi. Salah satunya ini yang disorot oleh fans Tofu Zulhilmi yang menyoroti kabel yang mau melilit-lilit Chika ini dan bahkan katanya sampai mau dililit di lehernya. Hal ini nampaknya terjadi karena memang wartawan menunggu benar-benar. Inilah kita lihat memang mau dililitkan seperti terlilit ke lehernya Chika. Karena memang wartawan sejak lama menunggu kedatangan Chika dan menunggu proses pemeriksaan saksi di ruang penyidikan. Tetapi akhirnya Chika hanya bungkam saat ditanya oleh wartawan. Untungnya dijawab oleh pengacaranya. Kemudian ini juga menjadi viral, celetukan wartawan, tiktokan dulu yuk. Ngajak Chika TikTok saat Chika mau datang atau mau masuk ke ruang penyidikan dan mau masuk lift. Wartawan pun mengejar dengan pertanyaan karena wartawan nggak boleh ikut masuk. Akhirnya wartawan pun gemas dan kesal mungkin ya, sehingga wartawan mengatakan tiktokan dulu yuk Chika, jangan masuk lift dulu Chika. Ya Chika, merasa takut ya Chika. Perasaannya gimana Chika? Mbak, perasaannya bagaimana Mbak? Mbak, sedikit deh Mbak. Mbak, sedikit aja Mbak. Aduh, kaki kukinya. Tiktokan dulu yuk. Berarti, Chika. Dah. Chika. Dah ya. Apa aja Chika? Aduh, aku ternoda. Aduh, aku ternoda. Dan kemudian itu adalah insiden yang ketiga saat wartawan nampaknya juga kesal karena Chika hanya bungkam dan langsung masuk mobil serta menutup pintunya setelah hanya memberikan keterangan sedikit soal 20 pertanyaan yang diajukan oleh Bareskrim dari Polres Metro Jakarta Selatan. Hanya pengacaranya yang mengatakan sedikit sekali karena wartawan panas-panas puasa-puasa sudah menunggu. Sementara Chika langsung masuk mobil dan kemudian pergi dengan mobil Alphardnya. Wartawan pun nyeletuk bahwa ada yang nyeletuk, aku ternoda. Duh, aku ternoda, kata wartawan. Chika. Dah ya. Apa aja Chika? Aduh, aku ternoda. Aduh, aku ternoda. Aduh, aku ternoda. Ropi. Bang Ropi.
Sementara itu insiden selanjutnya adalah saat terjadi saling dorong antara wartawan dengan pengacaranya Cika. Wartawan yang terus saja merangsek saat Cika dan pengacaranya mau keluar dari kantor polisi selesai keluar dari ruang pemeriksaan. Kemudian karena mungkin banyaknya wartawan, akhirnya wartawan merasa didorong oleh pengacara dari Cika. Sementara pengacara dari Cika tidak mengakui bahwa dia melakukan dorongan. Cika sendiri nampak lemes guys, dengan mata yang sembab, yang sayu usai menjalani pemeriksaan karena mungkin tekanan yang luar biasa dari psikologi Cika. Anak seusia itu sudah harus menjalani pemeriksaan yang cukup berat dan oleh pria berseragam yakni Bapak polisi pasti juga akan mengalami tekanan mental yang luar biasa. Pelan-pelan. Cika. Bang. Diam. Satu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Cika. Mundur. Bang. Diam. Satu-satu ya. Yo. Berarti saat itu ada di TKP. Bang, jangan dorong bang. Jangan dorong bang. Kalau gue pansos juga gue challenge motorik. Bukan main, bunglon lo ya. Kemarin lo bilang kalau misalnya gue udah pacaran sama Torik, mau kalian halangin, mau kalian apain, gue udah pacaran sama Torik. Sekarang gue bilang kalau gue pansos, gue bilang hai guys, gue udah pacaran sama Torik, gue udah gini-gini. Apa sih maksudnya? Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Apa pura-pura amnesia atau kayak gimana? Nggak tahu deh. Bukan main waterboom, man. Sekarang dekatnya sama Bang Katak. Ya positif thinking aja kali ya, lagi collab gitu. Cuman sih gue fokusnya sih bukan karena kedekatan mereka. Cuman kayak mungkin setelah kemarin banyak video dan banyak yang banding-bandingin dia sama Uti. Terus tadi kayak pas udah kesorot sama kamera, dia kayak gini kan. Kemarin kenapa gak ngelakuin itu? Setelah dibandingin, dibilang Fuji sopan banget, baru kayak gitu ya. Udahlah. Udah lihat berita hari ini kan? Yap, akhirnya Cika memenuhi panggilan polisi atas kasus Rico Valentino dan juga Putra Siregar. Udah lihat belum? Ini lihat tuh. Oke, Cika, gimana tadi jalan pemeriksaan? Bang. Diam. Satu-satu ya. Iya. Ya, bagaimana kita? Aman. Munduran. Kasih jalan. Siap kabel. Kabel. Ayo langsung aja. Kita dikasih ke pemeriksaan. 20 pertanyaan. Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Saat kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban Bang? Pertanyaannya Bang, berapa pertanyaan Bang? Pertanyaan. Minta jalannya Mas. Minta jalannya Mas. Nah, gimana menurut kalian? Yap, akhirnya dia datang memenuhi panggilan polisi dan dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Ya kita nggak tahu pertanyaan apa aja ya, tapi seenggaknya dia udah datang nih, udah memenuhi panggilan. Katanya sih sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi harus datang. Iya benar sekali, tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya sih nggak membuat keributan. Bener gak sih? Gue nggak mau menghujat dia juga, gue nggak mau menghujat siapa-siapa. Dan di sini gue cuma pengen bilang kalau
kasihan juga sih ngelihatnya. Lemes banget ngelihat, lemes banget. Ya gimana gak lemes? Umurnya juga kan masih muda. Kalau nggak salah masih 18 tahun, bener gak sih? Ya masih muda. Mentalnya tuh udah tertekan. Karena di beberapa surat kabar ada yang menuliskan kalau dia kan sekarang sebagai saksi, tapi bisa meningkat menjadi tersangka. Ya gimana nggak kena mental dia? Gimana nggak lemes kayak gitu? Ditanya sama polisi, 20 pertanyaan, kita nggak tahu berapa yang kejawab dan berapa yang enggak. Ya, gue cuma berharap kalau semuanya tuh bisa baik-baik aja deh. Ya, di bulan yang baik ini kita bisa mendapatkan berita yang baik juga, gitu loh. Kalau emang dia nggak bersalah ya udah dilepas. Tapi kalau emang dia bersalah, ya nggak ada salahnya juga kan dihukum. Bener nggak sih? Proses hukum kan harus terus berjalan. Kita juga harus ditindak nih siapa yang benar, siapa yang salah. Banyak banget yang bilang kalau PS atau Putra Siregar itu hanya melerai, jadi dia nggak terlalu bersalah lah. Atau jadi kita ikutin aja proses pengadilannya seperti apa dan kita terima nanti hasil pengadilannya kayak gimana. Ya, sebagai warga Indonesia yang baik juga kita harus terima hasil pengadilan ke depannya nanti. Oke, ya. Sebenarnya sih ada satu berita lagi yang agak mencengangkan, tapi gue belum berani ngebawain. Masalah orang ini juga. Cluenya adalah 20 juta. Udah dengar belum? Kalau emang udah dengar, gue nggak mau ngebawain. Karena kan beritanya masih simpang siur nih. Kalau nggak salah tuh cuma lihat dari komenan Instagram gitu ya. Dan kita nggak tahu itu siapa. Jadi belum tentu terbukti. Gue nggak mau nih menyesatkan warga-warga TikTok dengan berita yang belum tentu kebenarannya gitu loh. Bener kan? Apalagi kan warga TikTok sekarang kan itu udah pinter-pinter. Nanti ketika gue nyebarin hal yang salah yang kayak gini, bisa jadi gue yang kena. Jadi mendingan gue diem dulu sampai benar-benar beritanya udah jelas. Oke, terima kasih. Wah, semangat!